Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Gufron Abdullah MPD. Kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi. Adapun yang melakukan presentasi adalah saya, Topo Haryono, NPM 19510184. Sedangkan anggota kami Buana Adi Nugroho, NPM 19510178, kemudian Ibu Dwi Kasyanti, NPM 19510182, dengan mata kuliah landasan pendidikan, kemudian topik pendidikan nilai pembentuk karakter, kepribadian, budi pekerti, dan pendidikan karakter pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bicara tentang pendidikan nilai pembentuk karakter. Di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah nilai sebagai isi pendidikan karakter, kemudian yang kedua etika sebagai landasan pendidikan karakter, dan yang ketiga adalah kebajikan. Sedangkan nilai sebagai isi pendidikan karakter ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah pendahuluan, pengertian nilai, permasalahan tentang nilai, tingkatan nilai dan kriterianya, peranan nilai dalam kehidupan manusia. Kemudian untuk etika sebagai landasan pendidikan karakter, termasuk di dalamnya adalah pengertian, kemudian pedoman kesusilaan, kemudian yang ketiga adalah suara hati. Sedangkan kebajikan ini adalah hati nurani kita yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, berikutnya kita akan membahas tentang kepribadian, budi pekerti, dan pendidikan karakter. Dalam hal ini kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah arti daripada kepribadian, kemudian teori kepribadian dari sudut pandang filsafat, kemudian teori kepribadian dari sudut pandang psikologi, kepribadian dan pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, nilai-nilai Pancasila pembentuk karakter. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita perhatikan pendidikan nilai pembentuk karakter. Nilai sebagai isi pendidikan karakter. Pendahuluan, nilai merupakan hal yang penting sentral dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, value education. Manusia adalah insan yang dinilai dan yang menilai, objek sekaligus subjek penilaian. Semua kegiatan pembuatan tingkah laku, perilaku, tindak tanduk manusia selalu dinilai oleh masyarakat. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita perhatikan pendidikan nilai pembentuk karakter. Pengertian nilai dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah nilai adalah sifat atau kualitas. Kemudian pergeseran nilai, nilai dan pembawa nilai, nilai positif dan negatif, nilai baik dan nilai jahat, nilai pribadi dan nilai barang. Yang pertama, nilai adalah sifat atau kualitas. Sebagaimana telah disebut, nilai adalah suatu sifat atau kualitas dari sesuatu, baik benda maupun manusia, yang membuat suasana benda atau manusia berharga. Kemudian pergeseran nilai. Tentang pergeseran nilai atau perubahan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut. Sesungguhnya yang dimaksud dengan pergeseran nilai adalah perubahan nilai itu bukan yang dahulu merupakan nilai lalu berubah sekarang menjadi bukan nilai. Kemudian yang berikutnya adalah nilai dan pembawa nilai. Nilai merupakan suatu kualitas yang tidak tergantung pada yang membawa nilai, namun merupakan kualitas a priori yang juga tidak tergantung pada reaksi orang terhadap kualitas tersebut. Kemudian kita lanjutkan nilai positif dan negatif. Apa toh nilai positif dan negatif itu? Nilai positif dan negatif adalah
di mana nilai positif merupakan suatu yang harus ada dan terwujud dalam realitas kehidupan, memenuhi kewajiban yang ideal. Sedangkan nilai negatif merupakan suatu yang harus tidak ada dan tidak terwujud dalam nilai realitas kehidupan. Juga dikatakan bahwa nilai positif itu adalah nilai kebaikan, sedangkan nilai negatif adalah nilai-nilai yang kurang baik atau tidak benar. Selanjutnya nilai pribadi dan nilai barang, yaitu kita akan bicara dalam kaitannya dengan pendidikan karakter. Nilai merupakan nilai moral atau etika, filsafat moral yang menunjuk baik atau jahatnya tingkah laku manusia. Dengan demikian, baik atau jahat secara moral hanya berlaku bagi manusia atau pribadi seseorang, itulah yang disebut nilai pribadi manusia. Bagaimana dengan nilai barang? Barang dapat disebut bernilai baik atau jahat sejauh mengacu pada pribadi pada manusia atau seseorang, baik langsung maupun tidak langsung. Bapak Ibu, ada beberapa permasalahan tentang nilai. Yang pertama adalah keberadaan nilai dalam realitas yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pandangan yang memasukkan nilai pada pengalaman psikis. Yang kedua, pandangan bahwa nilai merupakan hakikat, tergolong pada objek ideal yang esensial. Kemudian yang ketiga adalah pandangan yang menyatakan bahwa nilai tidak ada pada diri sendiri, melainkan ada pada benda yang membawanya, membawa nilai carrier of value. Biasanya benda yang dapat diamati dengan indera. Kemudian berikutnya adalah keberadaan nilai sebagai kualitas. Ada 3 jenis kualitas bagi pembawa nilai, yaitu A, kualitas pertama atau utama. Misalnya keluasan, bentuk, dan bobot. Kemudian B, kualitas kedua. Kualitas indrawi, misalnya warna, rasa, dan bau. Yang ketiga adalah kualitas ketiga, yaitu kualitas nilai. Kemudian kita lanjutkan subjektivitas dan objektivitas nilai. Pandangan objektivisme menyatakan bahwa benar, penilaian itu subjektif, namun perlu dibedakan antara nilai dan penilaian. Nilai telah ada lebih dahulu dari penilaian. Bila tidak ada yang nilai, apa yang dinilai? Yang bersifat subjektif adalah penangkapan nilai, sedangkan nilai secara objektif sudah ada sebelum orang menangkap nilai tersebut. Cara menemukan nilai dari tingkatan nilai menurut Max Scheler tidak memasukkan nilai moral baik dan jahat. Nilai-nilai moral itu berada pada segi yang berbeda. Dalam tingkatan nilai itu dimasukkan dalam kriteria lamanya bertahan, kemudian ketidakmungkinan untuk dibagi, ketergantungan relatif satu nilai dan nilai lainnya ke dalam kepuasan, dan selanjutnya adalah tingkat relativitas suatu nilai terhadap suatu nilai absolut. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan bicara tentang tingkatan nilai dan kriterianya. Yang pertama adalah tingkatan nilai menurut Max Scheler yang tadi sudah kita bahas, yang meliputi nilai kesenangan, nilai vitalitas atau kehidupan, kemudian nilai spiritual dan nilai kesucian dan keprofanan. Adapun kriteria tingkatan nilai dari Max Scheler, yang pertama adalah lamanya bertahan, ketidakmungkinan untuk berbagi, ketergantungan relatif satu nilai dari nilai lainnya, kedalaman kepuasan, tingkat relativitas suatu nilai terhadap suatu nilai absolut. Bapak Ibu, baiklah mari kita lanjutkan, yaitu peranan nilai dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah peranan nilai bagi tindakan manusia, kemudian peranan nilai bagi pembentukan diri manusia, kemudian tipe-tipe person pemimpin, dan yang keempat adalah tipe person artis. Peranan nilai dalam kehidupan manusia sebagaimana telah disebut, dalam perwujudannya nilai tidak berada pada dirinya sendiri, melainkan selalu tampak sebagai yang ada pada pembawa nilai atau objek yang bernilai. Peranan nilai bagi pembentukan diri manusia
yaitu manusia itu sebagai pribadi atau person, sedangkan nilai-nilai yang diwujudkan dalam tindakan manusia menjadi dasar dan arah bagi pembentukan diri person atau pribadinya. Kemudian yang termasuk dalam tipe person pemimpin adalah orang yang termasuk dalam tipe ini misalnya ilmuwan, insinyur, dan ekonom. Kemudian dalam tipe person artis mengusahakan suatu karya seni tinggi yaitu kenikmatan akan nilai daripada kesenangan dan kebahagiaan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan yaitu etika sebagai landasan pendidikan karakter. Yang pertama adalah pengertian. Kemudian terdiri dari dua, yaitu yang pertama etika umum dan etika khusus. Kemudian etika khusus sendiri juga dibagi menjadi dua, diantaranya adalah etika individual dan etika sosial. Kemudian yang berikutnya adalah pedoman kesusilaan, dibagi juga menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah unsur yang dalam diri manusia itu sendiri, sedangkan ekstrinsik adalah beberapa unsur yang di luar dari manusia itu sendiri. Yang berikutnya adalah unsur suara hati. Suara hati atau suara batin adalah keputusan budi manusia tentang kebaikan atau keburukan moral perbuatan-perbuatannya sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang kebajikan. Kebajikan atau keutamaan atau virtue adalah kebiasaan yang membawa manusia ke arah tujuan akhir atau moral dan kesusilaan. Kemudian cakupan daripada kebijakan itu sendiri meliputi 1. Kebijaksanaan, 2. Pengendalian diri, 3. Keteguhan, kemudian yang keempat adalah keadilan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan lanjutkan yaitu kepribadian budi pekerti dan pendidikan karakter yang meliputi arti kepribadian. Apakah toh arti daripada kepribadian itu? Kepribadian adalah sinonim dari personality atau dalam kata bahasa Inggris atau persona dalam bahasa Latin yang berarti topeng. Topeng menggambarkan peran atau watak atau karakter. Maka kepribadian seseorang ditunjukkan oleh watak atau karakternya, sifat atau ciri-cirinya yang khas, yang unik. Kemudian teori kepribadian dari sudut pandang filsafat. Dri Jarkara 1960 121 skrip 132 melalui filsafat eksistensialis Heideggerian ditegaskan bahwa manusia itu pribadi yang masih dalam proses pembentukan atau personality in the making. Proses menjadi atau becoming yaitu pribadi yang masih harus mempribadikan diri sehingga menjadi kepribadian atau kepribadian seseorang. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berbicara tentang teori kepribadian dari sudut pandang psikologi. Teori kepribadian menurut psikologi dalam atau psikoanalisis dari Sigmund Freud, kemudian psikologi behaviorisme dari B.F. Skinner, kemudian psikologi humanistik dari Abraham Maslow, Winarno dan Thomas 1980, 38 skrip 39, Sujanto Lubis skrip Hadi 1980, 59 skrip 78, Kusworo 1991, 27 4 skrip 47, 69 skrip 77, 109 skrip 127. Kemudian kepribadian dan pendidikan karakter. Yang pertama kepribadian individu dan pendidikan karakter. Kemudian kita akan bahas lagi kepribadian kolektif dan pendidikan karakter. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan bicara tentang pendidikan budi pekerti. Yang perlu kita bahas adalah pengertian. Pengertian daripada pendidikan budi pekerti, kemudian perlunya pendidikan budi pekerti, hakikat pendidikan budi pekerti dapat dibentuk dan isi daripada pendidikan karakter. Kemudian
tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai pembentuk karakter. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang terdiri dari sila-sila dari Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Matur nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Gufron Abdullah MPD. Mugi-mugi sedaya menika saged mahanani saha migunani dumateng kita sedaya. Menawi wonten klentu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.